Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Kalimatul Fatih dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211141. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Untuk sebab pertama, saya akan menjelaskan materi tentang Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia berasal dari kata manu dan mens yang berarti berpikir, berakal, atau makhluk yang memiliki budi pekerti. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dan memiliki peranan penting di muka bumi ini. Asal penciptaan manusia berasal dari dua, yaitu dari tanah dan dari ruh. Manusia memiliki tiga unsur, yaitu qalbu atau hati, akal, dan juga jasad. Qalbu berfungsi untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Akal berfungsi untuk memahami dan berpikir tentang ayat-ayat Allah. Dan jasad berfungsi untuk melaksanakan apa yang ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Manusia memiliki juga amanah, yaitu untuk beribadah dan menjadi seorang khalifah. Balasan bagi manusia tergantung bagaimana mereka melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Apabila mereka melaksanakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan balasan surga. Dan apabila mereka berbuat kerusakan, berdosa, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu makhluk, dibebani, dimuliakan, dan juga bebas memilih. Sifat makhluk yang pertama adalah berada di atas fitrah, lemah, doif, dan juga butuh. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia berupa ditiupkannya ruh, diberikan keistimewaan, dan ditundukkannya bumi untuk manusia. Manusia juga memiliki hakikat untuk bebas memilih. Mereka bebas memilih jalan mana yang mau mereka tempuh, apakah mereka mau masuk surga ataukah mereka mau masuk neraka. Sebab ketiga yang akan saya bahas yaitu Taqatul Insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang membuat seseorang bisa mengembangkan kekuatannya, kreativitasnya atau bakatnya. Potensi manusia yang Allah berikan yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Ini terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 23 yang artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali manusia diberikan tanggung jawab untuk menggunakan potensinya, yaitu dengan yang pertama dengan sikap amanah dan yang kedua dengan sikap khianat. Amanah berarti kita dapat menjalankan segala potensi yang diberikan Allah dengan baik, sedangkan khianat kita tidak. Sebab yang keempat adalah nafsul insani atau jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tingkatan nafsu manusia itu ada 3, yaitu nafsu mutmainnah atau ruh di atas hawa nafsu. Yang kedua, ruh tarik menarik dengan al-hawa atau nafsu nawamah. Dan yang ketiga adalah nafsu amaratu bisu'i atau ruh di bawah hawa nafsu. Ruh di atas hawa nafsu berarti manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia dapat melaksanakan beribadah dengan tenang, fokus pada tujuannya untuk mencapai akhirat. Kedua, ruh tarik menarik dengan hawa nafsu itu berarti dia berada dalam kebimbangan, dia masih tidak mengerti dan terombang-ambing jalan hidupnya mau kemana. Dan yang ketiga adalah ruh di bawah hawa nafsu. Jadi jiwanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Sebab yang terakhir yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Sifat adalah ciri khas seseorang yang diberikan oleh Allah agar dapat membedakannya dengan yang lainnya. Jiwa manusia itu diberi 2 jalan. Yang pertama, ketakwaan. Hakikat takwa adalah menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya.
Sifat-sifat manusia yang termasuk dalam orang yang mensucikan jiwa diantaranya adalah banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertaubat, bersikap jujur, terpercaya, amat belas kasihan, santun dan bijaksana. Yang kedua ada jalan salah atau fujur. Fujur berarti manusia mengotori jiwanya. Pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sifat manusia yang termasuk orang yang mengotori jiwa diantaranya tergesa-gesa, keluh kesal lagi kiki, melampaui batas, pikir, ingkar, pembantah, tidak berterima kasih, zolim, dan bodoh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah, dan jika terdapat kesalahan, itu murni datangnya dari keterbatasan ilmu yang saya punya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.